Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ananda sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di saat ini kita berada pada awal tahun ya, tahun baru Masehi, tahun 2021. Kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita kembali secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini Mister ingin memberikan sedikit inovasi dalam pembelajaran kita sehingga kalian tidak bosan dan monoton dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini Mister sudah membuatkan kalian e-learning ya, semacam blog. Jadi di situ ada catatan, di situ ada video pembelajaran, di situ juga nantinya ada kuis atau langsung ada latihannya langsung di satu tempat. Jadi pembelajaran kita lebih terarah dan langsung selesai pada satu aktivitas atau satu kali pertemuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan kita tentang bab ke-7 ya. Biasanya kalau tahun lalu bab 7 ini Mister sampaikan di akhir pertemuan ya. Namun pada tahun ini Mister akan menyampaikan pada awal semester kedua. Nah, apa yang akan kita bahas di bab ke-7 ini? Sebagaimana yang telah kalian baca pada weblog yang tadi Mister share ya, kita akan membahas tentang ibadah puasa Ramadan. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu puasa Ramadan ya? Nah, puasa Ramadan adalah suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang Islam. Dan puasa Ramadan ini termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Jadi kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Islam, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini ya, Mister akan menjelaskan kepada kalian ketentuan-ketentuannya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ya, seperti ibadah sholat ya, seperti ibadah haji ya mungkin ya. Nah, pasti ada yang namanya ketentuan-ketentuan dan rukun-rukunnya ya, ada syarat syahnya, ada syarat wajibnya ya. Seperti itulah kita akan membahas pada kesempatan kali ini ya. Tadi Mister sudah menjelaskan bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, Ananda sekalian ya, selain rukun Islam yang ketiga, puasa menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Apa yang ditahan dan apa yang dicegah ya. Nah, menahan di sini maksudnya adalah menahan diri dari rasa hawa nafsu ya, nafsu makan, nafsu untuk minum, nafsu amarah, segala macamnya, dan mencegah diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, Ananda sekalian ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa bulan puasa itu memang suatu kewajiban? Nah, kalian bisa buka dalam Al-Quran ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di buku agama kalian juga sudah ada, tinggal dibaca saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama
كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaihikumusiyam, kuwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang aku wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi fungsi utama, tujuan utama berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahwa puasa bukan hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam, tapi kepada seluruh orang-orang yang beriman. Bahkan sebelum datangnya Islam sudah ada yang namanya puasa. Nah, untuk agama Islam, puasa dikhususkan pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam penanggalan kalender Hijriah. Bagaimana cara kita tahu ini adalah sudah masuk bulan Ramadan, ya? Ada 3 cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Yang pertama yaitu dengan cara melihat, ya. Kita lihat bulan, anak bulan, ya. Biasanya itu dilihat oleh pemerintah, ya. Kemudian diumumkan oleh Menteri Agama. Yang kedua, kalau cuaca buruk nih seperti sekarang, hari hujan, ya, mendung, tidak bisa melihat bulan, cara yang kedua adalah dengan cara melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Jadi bulan Sya'ban itu harus kita lengkapi, kita sempurnakan 30 hari, barulah kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, bisa juga dengan metode yang lain, ya, seperti metode hisab atau metode perhitungan. Nah, seperti dengan ibadah-ibadah yang lain, bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, syarat wajib. Nah, ini dia syarat wajibnya. Orang wajib berpuasa apabila memenuhi 4 kriteria, ya. Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau dia tidak beragama Islam, dia tidak wajib untuk puasa Ramadan. Yang kedua, berakal. Dia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Baru dia wajib berpuasa. Yang ketiga, baligh, ya. Baligh itu sudah dewasa, sudah cukup waktunya, ya. Dan yang keempat adalah mampu untuk mengerjakan puasa. Jadi orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa seperti nenek-nenek, kakek-kakek, dan orang-orang yang sedang sakit tidak diwajibkan puasa. Namun ingat, harus diqadha atau diganti ketika mereka sudah mampu untuk menjalankan puasa. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya, ya. Puasa dikatakan sah apabila memenuhi 2, ya, 2. Yang pertama, harus suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas itu untuk perempuan, ya, harus suci dari haid dan nifas. Nah, nifas itu darah setelah melahirkan. Kalau haid itu ketika menstruasi. Dan yang kedua adalah puasa dikerjakan pada hari yang diperbolehkan. Loh, Mister, kok ada hari yang diperbolehkan? Berarti ada dong hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan. Ada, ya. Ada 4 hari yang tidak diperbolehkan berpuasa. Yang pertama, Idul Fitri. Nah, 1 Syawal kita diharamkan untuk berpuasa. Maka tidak boleh ada yang puasa ketika tanggal 1, ketika hari raya.
Nah, kalau tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya itu ada puasa sunnahnya. Tapi tanggal 1 ketika sholat Id tidak boleh berpuasa. Lalu yang kedua ya, yang kedua adalah Idul Adha. Oh, maaf ya, tadi Mister bilang 4, ternyata dia hanya 3. Yang kedua itu Idul Adha. Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh berpuasa karena itu termasuk hari raya. Dan yang ketiga itu adalah hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 ya. Biasanya pada hari tasyrik digunakan untuk memotong hewan kurban. Nah, kemudian rukun puasa itu hanya 2. Nah, kalau kalian sudah datang kewajiban untuk berpuasa ya, apa saja tadi kewajibannya? Ada 4 ya. Kemudian kalian sudah sah untuk melaksanakan puasa, maka kalian harus tahu rukunnya. Rukunnya hanya 2. Yang pertama niat ya, membaca niat. Nawaitu sauma wadin an adai fardu syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat untuk puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Dan syarat rukun yang kedua adalah menjaga dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ada banyak ya, setidaknya ada 7 hal utama yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja Mister, nggak apa-apa ya, asalkan jangan kelewatan nggak sengajanya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah-muntah, gila, hilang pikiran, hilang kesadaran, hilang kewarasan ya, termasuk seperti orang mabuk ya. Kemudian keluar darah haid, keluar nifas, kemudian keluar dari agama Islam. Nah, jadi ada 7 perkara yang dapat membatalkan puasa. Ulang lagi ya, makan, minum, muntah, gila, haid, nifas, keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, untuk itu kita harus menjaga diri kita selama berpuasa dari ketujuh hal tadi. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya, karena mungkin kita biasa ngemil, biasa makan, biasa minum ya, setiap saat, Mister I want to drink, minum. Ketika kita puasa, kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan amalan-amalan sunnah. Nah, apa saja amalan sunnah dalam bulan puasa? Ya, setidaknya ada 8 amalan sunnah yang bisa kita kerjakan ketika sedang berpuasa. Yang pertama, kita mengakhiri sahur. Jadi sahur itu di akhir ya, menjelang imsak itu baru kita sahur, mengakhiri makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi sahur belakangan, buka cepat-cepat. Ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung cepat-cepat berbuka. Azan maghrib ya, jangan azan zuhur. Setelah itu berbuka dengan 3 biji kurma dan segelas air putih. Lalu berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian memperbanyak iktikaf di masjid ya, memberi makanan kepada fakir miskin atau orang yang sedang berbuka puasa, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran, serta melaksanakan sholat sunnah tarawih ya ketika bulan puasa. Kalau tidak bulan puasa Mister, seperti puasa Senin Kamis atau puasa yang lainnya ya, tidak masalah, tidak perlu kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kita laksanakan sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qiyamul lail ya, tahajud. Oke,
Ananda sekalian, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Mister cukupkan sampai di sini. Silahkan kembali ke link blog Mister yang tadi. Di situ di bawah video ada catatan. Silahkan kalian catat di dalam buku latihan, buku catatan kalian. Kemudian di bawah itu ada soal kuis. Silahkan dikerjakan. Semoga dapat nilai yang sempurna. Mister akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.